Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Junita Andriani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri. Selamat datang di podcast pertamaku di Bincang Santai. Nah, kali ini Junita akan membahas seputar COVID-19. Penasaran? Ikutin terus ya. Nah, kesempatan kali ini Yunita membahas nggak jauh-jauh dari COVID-19 nih, yaitu ciri-ciri covidiot. Nah, mungkin dari teman-teman masih asing ya dengan istilah covidiot. Nah, covidiot ini adalah istilah dari menghina bagi seseorang yang mengabaikan nasihat kesehatan tentang COVID-19. Nah, jadi orang-orang yang masih ngeyel atau nggak mau mematuhi protokol kesehatan ya, ini disebut dengan covidiot. Nah, jadi itu dari pengertiannya ya. Kalau dari pengertian Urban Dictionary, yaitu seseorang yang mengabaikan peringatan tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, kalian tahu nggak Urban Dictionary itu apa? Urban Dictionary itu adalah kamus online ya, yang berbasis online, yang setiap orang tuh bisa memasukkan kata atau frasa baru di dalamnya. Jadi semua orang tuh bisa mengubahnya. Kalau ada kata-kata baru nih, misalnya galau, itu bisa masuk di Urban Dictionary dan setiap orang bisa menambah atau menguranginya. Nah, jadi kembali lagi ya di pembahasan kita sebelumnya, yaitu covidiot. Jadi biasanya seseorang yang covidiot ini mereka nggak menganggap bahwa COVID-19 ini berbahaya. Jadi sekedar acuh gitu ya. Kayak ada kata-kata, ada rasa egoisnya. Nah, kali ini Yunita akan membahas tentang ciri-ciri dari covidiot. Oke ya. Ini yang pertama ya mungkin ya. Yang pertama ini adalah menyangkal. Jadi beberapa orang tidak memahami pentingnya situasi ini. Jadi mereka biasanya tuh akan menyangkal bahwa virus ini ada atau tidak seburuk yang diberitakan oleh media massa. Nah, ini sangat bahaya banget nih teman-teman. Jadi mengingat tuh para dokter tuh sekarang tuh udah benar-benar kerja keras, rela tidak bertemu dengan keluarganya waktu Idul Fitri kemarin. Nah, untuk merawat saudara-saudara kita, tetapi masih ada banyak orang yang masih belum percaya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, sekarang tuh jadi semakin banyak karena mungkin masih kurang kurang membaca situs-situs yang benar-benar terpercaya gitu ya, kurang baca berita mungkin ya. Tapi ini tuh banyak banget sekarang orang yang seperti ini. Bahkan mereka tuh menyangkal virus ini tuh buatan manusia, ada yang setting gitu ya, ada dalangnya. Jadi adalah ciri yang kedua, yaitu merasa kebal. Jadi covidiot ini tuh cenderung berpikir bahwa mereka kebal terhadap virus dan tidak akan pernah sakit. Jadi padahal meskipun mereka tuh merasa baik-baik saja, tapi mereka tuh bisa saja membawa virus dan menularkannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi orang yang ciri-ciri covidiot yang nomor 2 itu adalah merasa kebal. Itu merasa bahwa daya tahan tubuhnya itu bagus. Mungkin orang-orang yang seperti ini adalah orang yang masih muda. Mungkin sulit untuk dipahamkan gitu ya, karena memang kalau nggak ada bukti, padahal buktinya udah banyak gitu. Tetapi mereka orang-orang yang covidiot ini adalah masih berpikiran bahwa ini adalah settingan, jadi buatan manusia dan sebagainya. Nah, ini ada ciri yang selanjutnya, yaitu berpikir COVID-19 adalah alat politik. Ini yang membuat saya tuh semakin bingung ya malah. Jadi keamanan publik terkait COVID-19 dihubungkan sebagai hal politis bagi orang-orang tertentu. Populasi ini tuh pun jadi melihat jarak sosial dan pemakaian masker sebagai sekedar alat politik. Masa? Jadi kemarin tuh aku juga sempat baca ya, ada beberapa teori konspirasi gitu mengenai adanya COVID-19 ini. Seperti senjata pembunuh manusia. Ini kayaknya waktu kemarin awal-awal banget ini teori konspirasi ini tuh yang paling populer ya. Mungkin China pada saat itu juga pengurangan jumlah penduduk ya. Karena kan di China sendiri kan banyak sekali orang-orang orang yang terlahir di China, penduduknya nomor 1 di dunia ya, terbanyak nomor 1 di dunia. Nah, makanya sebagian orang berpikir bahwa virus ini adalah ada yang buat, kemudian fungsinya untuk mengurangi jumlah penduduk di China. Jadi agar orang-orang di China itu tidak membludak gitu. Terus ada juga teori konspirasi yang bilang bahwa ini tuh buatan dari alien. Masa kalau misalnya ini buatan dari alien, makanya mereka tuh berpikir bahwa ini buatan dari alien tuh karena gini,
virus ini tuh sangat cepat sekali beredar, maksudnya sangat cepat sekali itu sampai menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan saja, ini kan virus ini kan pada manusia ya, jadi yang terkena itu pasti manusia, sedangkan manusia itu tidak pernah diam. Gak ada yang sampai di rumah sampai beberapa hari atau mungkin sebelumnya ya, sebelum adanya COVID ini, ada yang mungkin sampai melancong ke luar negeri, ada yang jalan-jalan dan sebagainya, dan mereka tuh mungkin orang-orang yang gak orang yang tanpa gejala kan bisa saja. Makanya jadi virus ini tuh sampai ke luar negeri gitu, sampai ke seluruh dunia bahkan sekarang. Oke, ini yang terakhir yaitu ciri-ciri covidiot tentang egois. Nah, ini adalah hal utama soal covidiot, tentu saja sifat egois. Ini nomor satu ya. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan dan kepuasan diri sendiri daripada kebaikan masyarakat yang lebih besar dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan jadi seenaknya saja. Jadi di tengah-tengah mungkin kita kemana gitu ya, ada orang yang nggak pakai masker, nggak menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu dari ciri covidiot. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah paham ya tentang covidiot ini. Nah, sekarang kita cari tahu lagi tentang bahayanya. Bahayanya tuh bahaya dari covidiot ini ya. Jadi karena kejadian ini tuh dianggap remeh, kemudian si covidiot ini tuh menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Jadi hoax. Nah, ini jangan sampai terjadi seandainya ini adalah buatan manusia gitu ya. Seandainya, jadi virus ini tuh seandainya ini buatan manusia. Jadi motifnya apa coba? Jadi kenapa seluruh dunia tuh harus terlibat? Oke, jadi ini karena masih podcast yang pertama ya, jadi kita udahan dulu ya. Jadi itu tadi episode Bincang Santai hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Pesannya adalah kita harus jadi manusia yang bijak, bijak dalam menyaring informasi dan bijak dalam tingkah laku. Karena covidiot ini sangat berbahaya sekali ketika dia mungkin bikin status atau buat apa gitu ya di media sosial terus disebarkan gitu, atau mungkin tulis di kolom komentar kayak gitu. Jadi menimbulkan pro dan kontra tersendiri, dan ini nanti akan menimbulkan perpecahan juga ya kan. Ini ada yang percaya, ini ada yang tidak, pasti ada simpang-simpang dari perbedaan pendapat itu pasti ada dari teman-teman sekalian yang menggunakan media sosial. Jadi jangan menjadi orang yang covidiot. Jadi bijak ya dalam menyaring informasi dan bijak dalam bertingkah laku. Saring sebelum sharing. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari saya. Sampai jumpa, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.